Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Dasar Ilmu Tanah akan membagikan video mengenai pupuk dan pemupukan serta bagaimana sih pemupukan tersebut dilakukan. Nah, sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian pupuk dan pemupukan tersebut. Pengertian pupuk sendiri yaitu merupakan bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara tanaman yang jika diberikan pada tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan serta hasil tanaman tersebut. Nah, sedangkan pemupukan merupakan kegiatan dari pupuk itu sendiri, dengan kata lain yaitu penambahan satu atau beberapa hara tanaman yang tersedia atau dapat tersedia ke dalam tanah atau tanaman. Tujuannya untuk mempertahankan kesuburan tanah yang ditujukan untuk mencapai hasil produksi yang tinggi. Ada beberapa cara metode pemupukan yang dapat dilakukan. Nah, seperti apa sih metode pemupukan tersebut? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Yang pertama yaitu broadcasting. Metode pemupukan seperti ini dilakukan dengan cara menyebar pupuk secara merata pada tanah-tanah di sekitar tanaman atau pada waktu pembajakan dan juga penggaruan terakhir. Pemupukan dengan cara broadcasting ini biasanya dilakukan sehari sebelum tanam, kemudian diinjak-injak agar pupuk masuk ke dalam tanah. Cara pemupukan ini biasanya digunakan untuk memupuk tanaman padi, kacang-kacangan, dan lain-lain yang mempunyai jarak tanam yang rapat. Yang kedua yaitu ring placement. Metode pemupukan seperti ini dilakukan dengan cara menaburkan pupuk di antara larikan tanaman. Untuk tanaman tahunan, pupuk bisa ditaburkan melingkari tanaman dengan jarak tegak lurus dan daun terjauh atau tajuk daun, seperti contohnya pemupukan pada tanaman kelapa sawit ini. Cara seperti ini dilakukan dengan banyak pertimbangan loh, seperti misalnya pupuk yang digunakan relatif sedikit, kesuburan tanah yang rendah, tanaman dengan perkembangan akar yang sedikit, dan untuk tanah tegalan atau tanah darat. Yang ketiga yaitu vertigasi. Pada metode pemupukan vertigasi ini, air dan pupuk diberikan secara bersamaan sebagai larutan hara. Jumlah air dan hara akan selalu berubah sesuai dengan umur dan pertumbuhan tanaman. Kebutuhan tanaman terhadap hara terus meningkat sejak persemaian sampai tanaman menghasilkan. Ada 3 cara pemberian pupuk cair, yaitu yang pertama, terus-menerus setiap pemberian air irigasi. Yang kedua, sekali-sekali tetapi reguler. Dan yang ketiga, kadang-kadang saja bila mana diperlukan. Sumber hara nitrogen dan kalium dapat digunakan dari berbagai jenis pupuk. Aplikasinya tidak perlu dicampur ke tangki air, tetapi menggunakan proposioner atau injektor. Dengan demikian, stok pupuk dapat tersedia sepanjang waktu. Jika diperlukan larutan pupuk, maka tinggal membuka proposioner secara manual atau dapat desain secara otomatis. Keuntungan dari sistem vertigasi ini diantaranya lebih efisien dalam jumlah pupuk yang diberikan dibandingkan dengan ditabur. Hara dapat selalu tersedia pada saat paling dibutuhkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu komposisi hara, frekuensi pemberian air, dan cara aplikasi atau desain irigasinya. Yang keempat yaitu foliar aplikasi. Pemupukan seperti ini dilakukan dengan cara melarutkan pupuk dalam air dengan konsentrasi yang sangat rendah, kemudian disemprotkan langsung pada daun dengan alat penyemprot biasa atau hand sprayer. Sebelum melakukan penyemprotan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, konsentrasi larutan pupuk yang dibuat harus sangat rendah atau mengikuti petunjuk dalam kemasan pupuk. Jika konsentrasinya lebih rendah dari anjuran, maka untuk mengimbanginya bisa memperbanyak frekuensi pemupukan. Misalnya dari setiap 10 hari bisa dipercepat jadi seminggu sekali. Yang kedua, pupuk daun disemprotkan ke bagian daun yang menghadap ke bawah, karena stomata pada umumnya menghadap ke bawah atau bagian punggung daun. Yang ketiga, pupuk hendaknya disemprotkan ketika matahari tidak sedang terik-teriknya. Paling ideal dilakukan sore atau pagi hari. Dan yang kelima adalah injection. Metode pemupukan yang satu ini dilakukan langsung pada batangnya dengan cara melubangi atau menyuntikkan pupuk yang sudah dilarutkan, atau dikenal sebagai pupuk injeksi batang. Pupuk ini dirancang khusus untuk tanaman kelapa sawit dengan target penghematan biaya pemupukan dan perawatan tanaman, sekaligus peningkatan hasil panen kelapa sawit dan peningkatan efisiensi pengolahan pabrik. Hal ini bisa dicapai dengan sistem pemberian pupuk pada tanaman langsung kepada batangnya, sehingga jumlah pupuk yang diberikan 100% akan sampai kepada jaringan tanaman tersebut.
serta menjamin terpenuhinya kebutuhan hara walau pada musim kering. Nah, demikianlah video pupuk serta pemupukan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.